Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisa statistik. Kalau tadi kita udah membahas tentang ciri-ciri dari terminating and non-terminating simulation, sekarang kita akan membahas perihal bagaimana melakukan analisa statistik untuk terminating simulation dulu. Untuk non-terminating simulation akan kita bahas minggu depan. Simulation, kita akan melakukan pengambilan data output di mana ada sebanyak n replication yang sifatnya independen. Kenapa independen? Karena setiap replikasi ini akan dihentikan oleh suatu event. Ketika masa simulasi ini berakhir, misalnya akhir dari hari pertama atau jam tutup, ya simulasi ini berakhir, maka ada satu replikasi. Kemudian habis itu dimulai lagi, habis itu berakhir harinya, maka ya dapat replikasi yang kedua dan seterusnya, gitu ya. Yang akan kita lihat di sini adalah berapa banyak atau berapa kali kita harus melakukan replikasi sehingga outputnya sudah akurat atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini kita akan melakukan pengambilan sampel. Oleh karena itu, pasti ada yang namanya sample size. Cara yang pertama, kita bisa melakukan dengan fixed sample size, yang artinya dengan sekali melakukan pengambilan data, kemudian ukuran performansi dari data tersebut akan kita gunakan untuk mengetahui apakah sudah mencapai nilai error tertentu. Error itu berarti ya ukuran sebenarnya dikurang dengan ukuran sampel. Nah, apabila selisihnya diharapkan sekecil mungkin, atau dengan kata lain errornya sekecil mungkin, maka berapa banyak sih pengambilan data yang harus kita lakukan? Itu akan kita analisa nantinya. Ada dua jenis error, yaitu absolute error dan relative error. Kemudian cara selanjutnya yaitu dengan melakukan sequential procedure. Hari ini kita akan membahas cara yang pertama dan hanya melihat satu jenis error saja, yaitu absolute error. Idenya di sini kita membuat yang namanya confidence interval. Dari confidence interval, maka akan ada batas bawah, akan ada batas atas. Yang disebut dengan error di sini adalah selisih antara batas atas dengan batas bawah kita bagi dengan 2. Atau kalau misalnya yang kita buat adalah confidence interval ini, seperti ini, maka yang disebut dengan error adalah ya T dikali S per akar N. Salah satu cara untuk menentukan berapa jumlah replikasi yang harus kita lakukan dalam terminating simulation adalah dengan menentukan besar absolute error atau sering juga dinotasikan dengan beta. Apa yang dimaksud dengan absolute error? Absolute error adalah harga mutlak atau absolut dari selisih antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, di mana rata-rata populasi besarnya tidak kita ketahui. Yang kita tetapkan hanyalah berapa besar absolute error yang kita harapkan, sehingga nantinya output simulasi kita diyakini sebesar 1 minus alfa memiliki selisih dengan rata-rata
populasi sebesar beta. Di sini kita hendak mencari berapa banyak replikasi yang perlu dijalankan dalam suatu model simulasi. Idenya, pertama kita melakukan sampling. Misalnya kita mengambil data sebesar N0. Dari data N0 tersebut, kita bisa menghitung nilai X bar. Dan juga kita bisa menghitung nilai variansi. Nah, dari sampel tersebut, nantinya kita akan terus menggunakan nilai X bar dan nilai variansi untuk mengestimasi berapa nilai N yang dibutuhkan, ukuran sampel yang dibutuhkan, agar kita bisa mencapai error maksimum sebesar beta. Mungkin teman-teman pernah melihat persamaan ini sebelumnya. Persamaan ini artinya adalah kita mencari nilai minimum dari suatu ukuran sampel agar nantinya ketika kita melakukan pengambilan data sebanyak N buah tadi, nilai error akan lebih kecil atau sama dengan beta. Prosedurnya kita jalankan simulasi, kita ambil sebanyak N0 buah data, dan dari sebanyak N0 buah data tadi, kita akan mencoba mengestimasi apakah ukuran sampel kita sudah cukup atau belum. Kalau belum, maka kita butuh berapa lagi untuk melakukan pengambilan sampel. Sehingga nantinya output yang kita peroleh dari terminating simulation, nilai errornya atau absolute errornya tidak lebih dari beta. Ini algoritmanya. Teman-teman bisa baca dan nanti akan kita coba praktekkan dalam suatu latihan atau suatu contoh soal. Ini contoh soalnya, misalnya ini merupakan sebuah output dari suatu simulasi sistem antrian. Sekali lagi, ini adalah output. Outputnya tergantung dari ukuran performansi yang ditetapkan. Misalnya, ini adalah lamanya pelanggan di dalam sistem. Pertama, kita mengambil atau memperoleh sebanyak 15 buah output. Yang artinya ada 15 pelanggan. Berapa lamakah ke-15 pelanggan ini berada di dalam sistem? Pelanggan pertama 14,94 menit sampai dengan pelanggan ke-15 yaitu 14,37 menit. Sekarang kita akan mencoba mengetahui apakah dengan 15 buah data ini kita dapat meyakini bahwa output kita ini, rata-rata output kita, selisihnya dengan rata-rata populasi tidak lebih dari atau tidak kurang juga dari 0,5 menit. Sekali lagi 0,5 menit. Yang artinya jika seandainya rata-rata populasi 15 menit, maka rata-rata sampel kita diyakini tidak akan berselisih dengan rata-rata populasi tersebut sebesar setengah menit. Di sini kita menggunakan alfa 5%. Atau kita akan mencoba
mencari ukuran sampel, berapa banyak sih yang dibutuhkan, sehingga nanti kita memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%. Cara pengerjaannya, dari 15 data yang telah diambil, di mana outputnya tadi adalah lamanya pelanggan berada di dalam sistem, ini nantinya akan kita notasikan dengan YI, di mana tadi ukuran sampelnya sebanyak 15 yang telah diambil. Kemudian kita bisa mencari berapa rata-rata dari lamanya customer di dalam sistem. Ya, teman-teman pasti tahu cara menghitungnya. Di sini didapatkan 14,862 menit. Kemudian, kita juga bisa menghitung standar deviasi. Dari sini diperoleh sebesar 1,505 menit. Dan kita bisa menghitung variansinya dengan menguadratkan standar deviasi, diperoleh 2,264. Nah, tujuan kita adalah kita hendak mencari tahu berapa banyak replikasi yang perlu dilakukan agar kita memperoleh nilai error ya lebih kecil atau sama dengan beta, di mana beta tadi sudah ditetapkan nilainya sebesar 0,5 menit. Yang mau kita cari adalah berapa ukuran sampel minimum, sehingga nantinya dipercaya bahwa output simulasi kita nilai errornya lebih kecil sama dengan 0,5 menit. Seperti yang ada di prosedur tadi, katanya lakukan pengambilan data atau N0 ya biasanya sih lebih besar sama dengan 2. Usahakan jauh lebih besar dari 2. Ya, misalnya 20, 30, 40. Di sini contoh 15 supaya kita mudah melakukan perhitungan sih, supaya kita lebih mudah memahaminya. Tapi dalam prakteknya, jangan mengambil sekecil ini. Set nilai N sebesar N0, di mana N0 kita adalah 15. Kita sudah mengambil sebanyak 15 sampel. Kemudian, tahapan yang kedua adalah kita cari berapa nilai atau nilai N yang dibutuhkan gitu ya, atau berapa banyak sampel yang dibutuhkan agar bisa mencapai ya lebih kecil atau sama dengan beta sebesar 0,5 tadi. Supaya kita tidak terlalu banyak mencoba, karena kalau melihat di sini ya kita akan mencoba-coba nih. Kita coba I-nya sama dengan N, berapa nilai errornya. Kita coba nilainya N plus 1, berapa nilai errornya gitu ya. Dalam percobaan ini, ya nilai S kuadratnya tetap dari 15 data ini. I-nya yang kita ubah. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak melakukan percobaan, maka kita akan mengestimasi berapa sih nilai N terdekat yang di sini dinotasikan dengan I, yang terdekat untuk mencapai nilai beta tadi. Masih terdekat ya, berarti ya belum lebih kecil atau sama dengan beta, tapi ya ukuran sampel itu diyakini sudah akan memiliki error yang mendekati 0,5 menit tadi. Caranya adalah kita hitung nilai S dikali dengan Z per beta. Kemudian dikuadratkan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Sebelum kita melakukan perhitungan ini, kita uji terlebih dahulu atau kita cari terlebih dahulu dengan 15 buah data ini, error saat ini berapa.
kita masukkan ke persamaan ini, yaitu karena n-nya 15, maka kita cari terlebih dahulu nilai T dengan degree of freedom n-1, 14, di mana alfanya 5%, kemudian akar dari variansi per n. Gitu ya, di sini I yang kita masukkan adalah nilai n. Nilai T ini kita peroleh dari appendix pada tabel T.1. Teman-teman bisa melihat di sini nilai degree of freedom-nya adalah 14. Kemudian nilai gamanya yaitu 1 minus alfa per 2 atau 0,975. Diperoleh di sini 2,145. Nah, kemudian kita masukkan kemari 2,145 dikali akar 2,264 per 15. Dapatlah current error sebesar 0,833. 0,833 menit. Padahal harapannya ya dengan mengambil output simulasi, kita harus meyakini bahwa ya simulasi kita errornya nggak lebih dari setengah menit, gitu ya. Yang artinya sangat-sangat mendekati berapa ukuran rata-rata populasinya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengambilan data lagi. Seberapa banyak, itu yang hendak kita estimasi. Dari soal, target nilai beta adalah setengah. Minimal errornya setengah. Maksimal berarti ya, maksimalnya setengah. Karena nilai error dari 15 data masih lebih besar dari setengah, maka kita akan mencoba mencari tahu berapa sih N yang dibutuhkan supaya nilai beta, nilai error kita bisa lebih kecil sama dengan setengah. Cara yang paling sederhana adalah kita coba cari terlebih dahulu N terdekat yang hampir nilai errornya hampir sebesar setengah. Sekali lagi masih hampir ya, belum lebih kecil sama dengan setengah. Yaitu dengan memasukkan ke persamaan ini. Diperoleh nilai S tadi udah dapat 1,505. Z-nya ini teman-teman bisa lihat juga pada appendix T1. Kemudian yang teman-teman lihat di sini, walaupun ini adalah tabel distribusi T, tapi seperti yang telah kita pelajari di statistik dulu, jika degree of freedom sangat besar atau besarnya nilai tak terhingga, maka itulah nilai Z sebenarnya. Jadi T dengan degree of freedom tak terhingga itu adalah nilai Z. Bisa dilihat di sana, kalau misalnya degree of freedom tak terhingga, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Dibagi dengan beta yang kita harapkan tadi setengah. Kemudian dikuadratkan, diperolehlah nilai sebesar 34,79. Atau ya bisa kita bulatkan menjadi 35. Nah, di sini nilai N ini lebih besar dari N sebesar 15. Yang artinya apa? Kita perlu melakukan pencarian lagi berapa sih nilai N sebenarnya yang nantinya errornya akan mendekati nilai beta, lebih kecil sama dengan nilai beta. Oke. Nah, sekarang karena tadi ini adalah nilai yang diyakini nilai errornya mendekati setengah, tapi belum setengah.
Maka kita akan coba cari tahu, jika seandainya ukuran sampel 35, maka berapa nilai betanya. Maka di sini kita masukkan TI-1, ini persamaannya ini ya. Ini sama persis dengan mencari error tadi. Akan tetapi, karena di sini kita hanya punya 15 data, dan kita tidak memungkinkan untuk mengambil data misalnya, mengambil data lagi saat ini, maka ya S kuadrat ini kita gunakan dari 15 data tadi. Ini adalah S kuadrat dari 15 data. Namanya juga fixed sample size, maka di sini variansi dan X-bar-nya kita tahan nilainya. Yang berubah itu hanyalah nilai N-nya atau nilai I-nya. Di sini kita masukkan I-nya sebesar 35, di mana T-nya adalah berarti degree of freedom-nya 34, 35 kurang 1. S-nya 1,505 dari 15 data tadi. Maka nilai errornya masih 0,517. Ini masih lebih besar dari setengah. Oleh karena itu, ini kita tambahin 1 sekarang I-nya. Dari 35 jadi 36. Kita hitung lagi. Kita cari sekarang degree of freedom-nya 36 kurang 1, 35. Nah, kemudian dapat nilai T-nya, nilai S kuadrat, akar S kuadrat atau S gitu ya, tetap dari 15 data tadi 1,505. I-nya ganti sekarang jadi 36. Ternyata nilai error masih 0,509. Masih lebih besar, tapi udah cukup mendekati setengah. Maka kita coba tambahin lagi 1. Kalau jadi 37, maka sekarang T-nya degree of freedom-nya 37 kurang 1, 36. I-nya sekarang 37. Ya, dapat 0,502. Sudah sangat dekat, tapi masih lebih besar dari setengah menit. Kita tambah 1 lagi, 38. Dari sini, ya, dengan T degree of freedom 38 kurang 1 atau 37. Standar deviasinya tetap 1,505. Sekarang kita bagi dengan akar 38. Dapat 0,495. Ini pertama kali nilai beta lebih kecil dari setengah. Atau ya, agar kita bisa mencapai nilai beta atau nilai error minimal, N minimal dengan N yang minimal gitu ya, maka ya prosedurnya kurang lebih seperti ini. Kita artinya butuh 38 buah data. Padahal di sini kita hanya punya 15 data. Artinya apa? Data kita kurang. Kurang berapa? Berarti ya kurangnya sebanyak 38 kurang 15. Jadi, jika seandainya kita menginginkan nilai error dari simulasi kita adalah setengah menit, maka data yang dibutuhkan itu ada sebesar 38 buah data. Dari sini, kita masih kurang sebanyak 23 data lagi. Jadi perlu dilakukan pengambilan data. Kita jalankan lagi simulasinya sampai dengan orang ke-38. Atau dengan kata lain, ambil lagi 23 buah data. Setelah itu, coba hitung lagi current errornya. Seharusnya nilai errornya sekarang sudah lebih kecil dari setengah. Jikapun tidak, maka ya pengambilan datanya tidak akan terlalu banyak lagi. Nggak akan sebesar puluhan seperti ini lagi. Gitu ya. Jadi ya prakteknya nanti setelah kita ambil 23 buah data,
Sekarang kita punya 38 buah data. Kita uji lagi current errornya dengan rumus ini. Yang artinya nilai S kuadrat nantinya dari 38 buah data. Kemudian seharusnya dia akan lebih kecil dari beta. Kalaupun tidak, maka ya kita akan melakukan pengambilan data dengan jumlah yang relatif sedikit dibandingkan kondisi saat ini. Kurang lebih seperti itu. Silakan tuliskan pertanyaan Anda di Google Classroom, kemudian akan kita coba diskusikan. Oke, sampai di sini. Stay healthy, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda. Terima kasih.